Jadi mengenai kelungah, jadi ya, kelungah itu sudah umum kita lihat di masyarakat, terutama di Bali ini. Apalagi kelungah Nyung Gading itu ada kaitannya dengan pemeriyascitan, artinya pemarisuda atau pembersihan. Ya, barangkali juga pensterilan. Jadi karena masyarakat Bali itu menganut sistem usada yang bersumber dari Ayurveda. Ayurveda itu ilmu tentang kehidupan, kesehatan. Jadi kesehatan yang ada di dalam kepercayaan Hindu, usada maupun Ayurveda itu dipraktekkan di dalam setiap ada yajna. Jadi yajna itu tidak sekedar ritual, tapi juga mendidik protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan masuk di dalamnya, namun masih dalam batas-batas abstrak. Di situ ya. Jadi kembali lagi kepada Nyuh Gading itu kelapa gading. Kenapa sih istimewanya? Kenapa kok enggak kelapa yang lain ya? Nah, itulah, apalagi dalam kaitannya dengan ini apa itu potong gigi ya. Jadi apa itu potong gigi? Apa itu mepanes ya, istilah terkenalnya adalah potong gigi. Itu tentu sudah banyak dikenal di masyarakat. Di Bali itu sudah dari zaman purbakala, bukan hanya dari adanya Hindu di Bali saja, tapi itu sudah dari zaman prasejarah. Itu dibuktikan dari ada penggalian prasejarah di Gilimanuk, ditemukan adanya kerangka manusia yang giginya sudah diasah. Itu pertama harus diketahui. Jadi betapa filosofi dari potong gigi itu begitu sangat dipercaya oleh masyarakat sebelum Hindu, sebelum prasejarah ya, jadi sebelum sejarah sampai sekarang. Itu kaitannya dengan filosofi penyucian diri ya. Jadi filosofi penyucian diri. Penyucian diri untuk apa? Penyucian diri untuk bisa bertemu bersatu dengan yang maha suci. Yang maha suci itu adalah beliau Sang Hyang Siwa ya. Yang tidak suci itu kita ini yang masih bertaring, yang dalam cerita Kalopati Tatwa, Ganopati Tatwa, dalam cerita apalagi Siwa Gamo, Purwadi Gamo itu dilambangkan anaknya Betara Siwa yaitu Betara Kala masih mempunyai taring. Jadi taring itu simbol keserakahan. Nah, kalau sudah serakah itu berarti tidak suci, sehingga kita harus bisa menyucikan diri, kemudian setelah suci bertemu dengan yang maha suci. Itu inti. Nah sekarang turunan daripada itu muncullah itu ritual-ritual yang di dalam ajaran agama Hindu itu ada dikenal dengan Trirenam. Hutang kepada dewa, hutang kepada resi, hutang kepada pitra. Hutang kepada pitra leluhur ini dibayar dengan satu pembersihan daripada putra putri ya. Itu harus dipahami dulu, kalau tidak begitu nanti terlepas kaitannya semua. Leluhur itu akan senang apabila kita ini menjadikan keturunannya itu menjadi orang manusia seutuhnya, tidak hanya pinter otaknya tapi tajam spiritualnya. Senang leluhur itu, merasa terbayar. Itulah usaha kita dalam ritual Trirenam, yaitu Pitra Renam. Itulah usaha kita membayarnya.
Pitra Renam itu menjadi dia manusia yajnya. Manusia yajnya itu mulai dari dalam kandungan, mulai dari lahir, mulai dari 3 bulanan, orton, remaja, ya, dipotong gigi. Jadi dari potong gigi inilah akan mencerminkan nanti seorang itu akan bisa nanti melangkah selanjutnya menyucikan dirinya. Jadi kita sudah memberikan pancing kepada anak-anak untuk mencari ikan, gitu ya. Jadi pancingnya adalah ritual. Selanjutnya si remaja inilah nanti akan berupaya melangkahkan kesuciannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi protokol kesucian, protokol kesehatan dalam kesucian. Nyung Gading itu kan dianugerahkan oleh Ida Betara Ganeng. Betara Ganeng kan juga mencaling. Betara Kalau mencaling. Betara Ganeng ini, ya, Betara Ganeng ini menganugerahkan Nyung Gading kepada mereka yang melaksanakan upacara potong gigi. Dia Betara Ganeng. Betara Ganeng adalah simbol pelebur daripada malapetaka. Ya, kalau kita masih dikuasai oleh kejahatan, oleh keberingasan, oleh keraksasaan, pasti mendapatkan malapetaka. Oleh karena itu perlu dilukat, perlu dibersihkan, diparayascita. Salah satu komponennya adalah kelapa Nyung Gading. Kelapa berwarna gading, gading itu kuning. Gading juga berarti emas. Gading itu pokoknya warnanya kuning. Jadi ada benang merahnya ya antara Nyung Gading, kesucian diri, Betara Ganeng, itu ada benang merahnya. Salah satu sekarang benang merahnya juga adalah antara Nyung Gading dengan kesehatan. Jadi protokol kesehatan secara holistik situ masuk, Ayurweda di sana masuk. Dengan menggunakan Nyung Gading, jelas airnya pasti steril karena siapa naruh air di dalam bungka, kecuali dia itu pasti steril. Sehingga untuk mempercikan tirta kepada orang yang mesangih itu dipakailah tirta air Nyung Gadingnya itu dengan bunga-bunga yang harum. Dengan air bunga itu ya itu simbol dari pemberian Betara Gano. Betara Gano itu kan simbol dari penghilang petaka. Jadi seorang yang sudah dipercikkan air kelapa gading itu ibarat dia sudah hilang petakanya, sial-sialnya hilang. Apalagi dilanjutkan dengan pemotongan gigi yang 6 itu juga harus tahu kenapa gigi itu 6, kenapa di atas, kenapa nggak seluruh giginya, itu tidak saya jelaskan di situ lagi. Nah, di samping itu bekas-bekas atau alat-alat yang dipakai selama potong gigi itu kan itu kotor. Itu kalau di medis namanya sampah medis. Bekas-bekas potongan giginya itu, pedangalnya itu yang tebu atau dadap itu yang tadi dipakai, ganjelan giginya itu kotor kan, tisu yang dipakai, kaselak masuk ke dalam kelapanya gading itu, begitu juga ludahnya. Nah, itu apakah ada pendidikan protokol kesehatan? Kan kesehatan jauh. Jadi ke dalam Nyung Gading itulah dituangkan semua yang kotor-kotor itu. Karena apa? Karena Nyung Gading pican Ida Betara Ganeng itu lambang dari penghilang segala malapetaka, termasuk petaka oleh kuman-kuman yang tadinya ada di dalam mulut. Dimuntahkan di situ, dibuang ludah, dibuang lap tisunya, dibuang sisik makur, semua dibuang di situ, tutup bagi rapat-rapat.
Nah, kan itu sudah dianggap sebagai penyucian. Jadi buanglah semua kotor itu kepada bungkak Nyung Gading itu. Itu dianggap semua kotor itu sudah tidak lagi kotor. Sama dengan mengalirnya air ke laut, sungai besar-besar ke laut, sampai di laut akhirnya biru semua. Ya begitulah kita sekitar lambang daripada Nyung Gading itu yang dituangkan segala kotoran, kemudian itu ditanam. Nah ya, ditanamnya di mana ya apa perlu saya jelaskan? Ditambahkan mungkin. Ya itu tanam di mana, ditanam di apa, dibuang, kenapa kok masih ditanam? Ya, nah, kenapa enggak sebaiknya dibuang lu ke tempat pembakaran sampah? Kan itu udah sampah. Udah, itu bukan sampah. Itu keyakinan kepada setiap orang bahwasanya apapun kotor malapetaka yang ada di dalam diri seorang harus yakin betul bahwa itu sudah tidak lagi berupa kotoran akibat dari kesaktian Bathara Gana untuk menghilangkan segala malapetaka. Ditanamnya adalah di ujung timur laut, di timur laut pekarangan ya. Ini banyak mungkin yang berversi karang rumah saya kan seluruhnya dari A sampai Z yang di sana saya bangun kerajaan. Ya, sekarang kalau itu disebutkan dalam lontar di ulun karangan. Nah, karang sebelah sana sudah dibangun merajaan. Kalau di situ kan ulun merajaan jadinya. Ya. Nah, itu banyak juga yang masih bertanya-tanya, ulun pekarangan itu lah, ulun pekarangan di Bucuk Kajakangin, karang itu sendiri biasanya Kajakangin di situ ada merajaan, di Jaban merajaan, tapi di ulu di situ bikin suryo, di bawahnya tanam. Itu sebenarnya. Tapi banyak juga yang berkeyakinan lain karena ada dapat masuk ruangan, dapat pewisik dan sebagainya, ditanam di belakang rong 3 itu sudah sebenarnya sudah begitu maksudnya. Nah, ada sastra yang bilang begitu, itu ada banyak keyakinan. Itu karena agama Hindu ini kan juga fleksibel, tidak kaku sekali. Tapi kalau mau berdasarkan yang itu saya sebutkan tadi adalah di ulunnya karang situ. Nah, apalagi ya bukan Nyung Gading ya. Itu ada lontarnya, nama lontarnya kira-kira? Ada, itu pasti ada. Lontar-lontar itu pernyataan seperti itu tidak harus lontarnya berjudul Kramaning nanam Nyung Gading, enggak gitu ya. Kalau pantang misalnya apa harus yang punya yang potong gigi yang bawa Nyung Gadingnya kan biasa dari geria misalnya gitu pulang, atau keluarganya ataukah bagaimana? Yang bertanggung jawab waktu itu, yang bertanggung jawab waktu itu kan orang tuanya, karena proses pelaksanaan ritual ini itu masih tanggung jawab orang tua. Jadi si anak kita belum sampai ke sana jelajah pikirannya, jadi masih orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini berhutang kepada fitra atau leluhur kita. Salah satu cara kita membayar adalah satu Romawi dengan ngaben, dengan menyucikan leluhur. Dua Romawinya adalah memperbaiki, membuat sentana atau keturunan yang menjadi manusia yang seutuhnya. Itu orang tua, ya, bukan anaknya, bukan keponakannya, bukan lagi Pak Liknya, bukan, orang tua. Ya, itu pendidikan semacam itu kita sudah diajarkan sebenarnya, namun banyak masih dalam bentuk simbolis. Kita lah sekarang yang menerjemahkan. Itu tugas kita sekarang, semua kita diajarkan dengan simbolis sehingga kita bisa menerjemahkan sendiri. Banyak orang yang tidak bisa menerjemahkan para itu, akhirnya dijawab dengan mulaketu. Itu dasarnya sebenarnya. Jadi simbolis, karena beliau leluhur kita mengajarkan kita banyak dengan simbol-simbol, simbolis. Tuh.